selama kalian mengikuti perkuliahan ini. Setidaknya kalian tidak AFK, away from keyboard. Yang lain, tolong di on cam kameranya. Oke, silahkan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Sebelum sambil kita ngobrol-ngobrol lah, biar saya tahu seperti apa wajah-wajah mahasiswa saya. Karena kelas sebelumnya juga kebetulan saya memegang e-learning sebelum pandemi, jadi pertemuan pertama saya ketemu sekali, sisanya tidak ada pertemuan sama sekali. Tak muka langsung. Cuma dari awal di sini, di kelas ini, per semester ini, kita pertemuannya non tatap muka. Non tatap muka langsung, jadi kita virtual aja. Oke, saya lihat sudah ada 22 orang. Yang lain, oke, dinyalakan kameranya. Yang dari rumah terserah, it's okay, nggak masalah. Itu bukan, ya karena kita belajar di masa pandemi, kita jarak jauh dari rumah masing-masing. Saya pun meeting dengan rekan-rekan kantor saya, dengan teman-teman di Jakarta, juga on call, ya sudah mereka menggunakan baju kaos, it's okay, nggak masalah. Karena saya bekerja pun di startup yang outfitnya menggunakan baju kaos. Jadi santai saja, tidak usah takut jika kalian oke outfitnya baju kaos atau apa, tidak masalah. Jika teman-teman bekerja di startup industri. Baju singlet nggak apa-apa, Pak? Nggak apa, ketika kalian nyaman, ketika kalian meeting dengan atasan itu nyaman, menurut kalian itu oke, dan kalian yakin dan percaya diri menggunakan outfit singlet pada saat meeting dengan manajer kalian, why not? Tapi ingat itu manajer kalian, dia berhak memberikan nilai seperti apa terhadap penampilan kalian. Oke? Oke, perkenalkan dulu deh, nama saya Putio Gendrawan. Untuk selanjutnya kita akan mungkin akan ada pertemuan online seperti ini lagi di pertemuan 7 dan pertemuan 15. Satu pertemuan sebelum UTS dan UAS. Kita di sini di mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar mengenai jaringan komputer, transfer data seperti apa. Oh ya, di sini Kortinya sudah ada atau belum ya? Untuk Korti. Siapa Kortinya? Aku baru berkurang satu, begitu menyebut siapa Kortinya hilang satu. Oke. Yang hilang artinya. Di sini udah ada yang nunjuk Korti? Atau sebelumnya? Belum ada, Belum, Pak. Pak, belum. Enggak, Belum sebenarnya ada, Pak. kelas ini bareng-bareng dari awal atau baru saja? Beda, Untuk Pak. kelasnya? Random, Pak. Random. Random ya? Ada baru kayaknya, Pak. Oke, nggak masalah. Nanti aja dah kita tunjuk kortingnya di pertemuan di akhir pertemuan ini hari ini ya. Kita langsung masuk materi. Oke. Peter, kelihatan materinya? Belum, Pak. Belum. Udah, Sudah kelihatan? udah. Udah, Pak. Oke, Udah, ini kalian bisa lihat Udah, di Pak. pojok kanan bawah itu nama saya. Oke, nama saya Putio Gendrawan. Dan saya di sini mengajar jaringan dan komunikasi data. Dan pertemuan pertama ini kita akan membahas konsep dasar dari komunikasi data itu sendiri. Yang pertama komunikasi. Menurut teman-teman komunikasi itu apa sih? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Halo.
Suatu hubungan antara dua atau lebih Nama, gitu. perkenalkan namanya dulu, biar kita enak ngobrolnya. Perkenalkan, nama saya Gede Teguh Dharma Wisesa Kusuma. Bisa Ya, dipanggil siapa aja. Ini kalau menurut saya komunikasi itu Kak, hubungan antara dua orang atau lebih seperti itu. Oke, ada yang lain? Selamat malam, Hmm, Pak. Saya Eka Wahyuni Oktavia. Oke, Menurut saya komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain atau sesuatu yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. oke. Komunikasi itu interaksi berbagi informasi, bisa satu dua orang atau dengan banyak orang. Sifatnya bisa satu-satu atau satu ke broadcast atau jamak. Ada ya juga saling bergantian. Contoh yang broadcast itu kalian tahu radio itu sifatnya broadcast atau TV itu komunikasi sifatnya broadcast. Kalau komunikasi bergantian, kalian mungkin pernah melihat handy talkie atau HT. Nah, itu contoh alat komunikasi yang bergantian. Ketika satu berbicara, satunya bisa mendengar. Ketika yang satu menggunakan jalur untuk berbicara, yang lain hanya mendengar. Nah, ini intinya. Pertukaran informasi antara dua pihak yang menggunakan simbol bisa, atau penyandian bisa menggunakan simbol, suara, yang dapat dipahami antar keduanya melalui sebuah media perantara. Nah, sekarang kita mengkomunikasikan sebuah data. Apa itu sih komunikasi data? Di sini kita mentransfer atau melakukan pengiriman data antar device, bisa melalui media wireless atau media kabel. Kalau teman-teman mengirim SMS, itu bisa dikatakan sebuah komunikasi data. Mencetak sebuah file, itu juga bisa dikatakan komunikasi data. Jadi kalau mencetak file itu misalnya teman-teman mengirim data dari laptop ke printer. Atau kalau teman-teman mengirim email, itu mengkomunikasikan dua buah PC. Itu juga bisa dikatakan komunikasi data. Di sini intinya adalah proses pengiriman dan penerimaan. Ada proses pengirim dan penerima. Entah itu data, entah itu informasi. Antar dua atau lebih dari sebuah device dalam satu jaringan. Jaringan di sini bisa skala kecil atau lokal dan skala besar atau yang mencakup lebih luas. Nah, next ada data dan informasi. Ada yang tahu pengertian data itu apa? Halo? Kalau menurut saya, Pak, data itu catatan atas kumpulan fakta, sebuah fakta. Kalau informasi? Informasi. Oh, Oke, next. Tidak apa, santai. Next, ada yang tahu? Ada yang bisa membantu saya? Apa sih data? Apa sih informasi? Saya Pak, Coba, oke. perkenalkan nama saya Putri Tayanti. Menurut saya Oke. informasi itu adalah kumpulan sebuah data yang sudah diolah dan siap disebarkan kepada penerima. Itu Kurang lebih begitu, informasi. Pak. Kalau Ya, data? data itu sebuah kumpulan fakta, sebuah informasi tapi yang belum diolah. Oke. Itu, tapi masih ini sedikit. Data itu sesuatu yang belum punya arti. Dia bisa bentukannya huruf, angka, simbol. Dia belum mempunyai arti berupa simbol atau angka. Nah, ini contohnya. Ketika dia misal 1, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
itu nggak ada artinya. Tapi ketika diurut menjadi 08, 11, 01, 67, dia bisa menjadi NPM. Atau teman-teman yang punya NIM, itu kan penggabungan dari angka. Ketika diurutkan menjadi sebuah NIM, dia akan memiliki arti, tapi ketika angka itu hanya 0 sampai 9, dia tidak memiliki arti. Sama seperti huruf A sampai Z. Ya, dia sudah menjadi huruf saja. Tapi ketika dia menjadi digabungkan bisa menjadi sebuah kata Jakarta misalnya, itu diolah hurufnya. Atau katakanlah simbol. Kita lihat bagian tanggal lahir. Di sini kan ada 12, 03, 1998 slash ini menandakan, oh ya ini penandaan apa fungsinya. Nah, data belum mempunyai arti bagi penerimanya. Misal 1 sampai 9 tadi. Dia perlu mengalami proses pengolahan. Sedangkan informasi, ketika data tersebut diolah, diproses, baru dia memiliki arti. Nah, sekarang di dunia industri 4.0, lebih baik kita memiliki data yang acak atau tidak beraturan daripada tidak memiliki data sama sekali. Data di sini bukan hanya pada komunikasi data dan jaringan, tapi teman-teman bisa memanfaatkan lebih besar lagi. Data itu juga bukan hanya dikirim, tapi diamankan. Nanti di semester 6-7 kalian akan mempelajari pengamanan data dan jaringan. Itu security, data itu perlu diamankan karena data itu di tahun 2020 ini ke depannya sangat-sangat penting. Industri sangat-sangat memerlukan data, big data. Nah, jenis-jenis komunikasi data, ada voice, ada text, ada image, ada video. Ini yang kita lakukan, ini contoh video communication. Untuk voice, biasanya yang tadi saya contohkan ada HT, handy talkie, ada telepon. Kalau teks itu email atau fax atau telegraf bisa juga. Nah, ini elemen dari komunikasi data. Yang pertama ada komputer, modem, jaringan telepon umum, atau internet service provider. Dari sisi tujuan, harus juga memiliki modem sebagai penerima dan server sebagai penerima. Di sini sumber data adalah elemen yang bertugas mengirimkan. Media transmisi, media pengiriman. Di sini jaringan telepon itulah media transmisi. Dari sumber ke penerima atau ke tujuan. Sedangkan penerima data adalah device atau alat yang fungsinya adalah menerima data dari sumber informasi. Dia sifatnya sebagai receiver. Sedangkan pengirim, dia bersifat sebagai transmitter. Yang lain tolong bisa di-mute dulu. Sorry ya, saya mute ya. Oke. Next, media transmisi komunikasi data. Di sini ada media kabel dan ada yang nirkabel. Kalau nirkabel mungkin teman-teman sudah akrab dengan Wi-Fi, GSM, Bluetooth, infrared. Jika teman-teman menggunakan media kabel, di sana ada kabel UTP, TV kabel, USB kabel. Jadi misalnya kalian teman-teman menggunakan tethering HP, menggunakan mode USB. Itu bisa. Kalau teman-teman untuk LAN, contohnya misalnya teman-teman mengirim data menggunakan kabel LAN, itu bisa. Jadi menghubungkan dua PC menggunakan kabel LAN, ujung A dengan ujung A dan berisi PC A, kemudian ujung satunya lagi dihubungkan ke PC B. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari mode transmisi. Ada simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex sendiri di sini media komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah. Kalau half duplex,
metodenya adalah dua arah secara bergantian. Contoh yang hub duplex ini dua arah bergantian HT. HT jadi satu berbicara, satu mendengar. Ketika yang satu lagi berbicara, yang lainnya mendengar. Kalau simplex ini broadcast, satu arah, radio. Nah, kalau full duplex di sini komunikasi dua arah itu contohnya telepon. Teman-teman bisa bergantian terus-menerus. Tujuan komunikasi data. Ada yang bisa bantu saya? Apa sih tujuan komunikasi data itu? Halo? Halo? Pak, mau nanya. Ya. Ini materi yang dilampirkannya nggak jalan, Pak? Nggak jalan? Iya, tetap di tetap di apa namanya? Tetap di kayak judulnya aja, Pak. Di judulnya aja punya saya, Pak. Ya Pak, tetap di slide pertama dia Pak. Slide pertama. Aja deh, Pak. Oke, sebentar. Ini kelihatan? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Bergerak slide-nya? Atau hanya di tujuan komunikasi data saja? Di tujuan komunikasi data aja, Pak. Oke. Nah, Pak. Ini sudah saya record, nanti videonya saya upload ya, santai. Dan materinya juga saya akan upload di Classroom. Ini sudah saya record, jadi nanti saya akan share di Classroom. Jadi saya lanjut dulu ya. Oke, Pak. Sebentar deh, biar enak. Ini kelihatan? Kelihatan perubahan slide-nya? Halo? Berubah, Pak, berubah. Sudah Pak. Mau dia Pak. Coba, Pak. Sudah jalan Pak slide-nya. Tapi macet dikit, Pak. Oh, kalau macet Agak- itu Koneksi mungkin, Pak. oke, kita kembali. Oke, tujuan komunikasi data. Mengirim data. Tujuannya. Sebentar, yang lain di-mute dulu ya. Nice. Di sini adalah tujuannya mengirimkan data dalam jumlah besar dan waktu yang singkat secara efisien, ekonomis dari satu titik atau tempat ke tempat lain tanpa ada kesalahan, tanpa ada kehilangan data. Makanya data itu juga harus diproteksi agar tidak terjadi pembajakan atau pencurian data pada saat pengiriman data. Ini keuntungan komunikasi data. Terbaca? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah Pak, kelihatan Pak. Yang pertama ada time sharing. Metode pengolahan data yang menggunakan sistem perhitungan yang memperbolehkan sejumlah pemakai melaksanakan program itu selama pelaksanaannya berdasarkan waktu. Yang kedua ada data sharing. Data sharing adalah suatu data dapat diakses oleh sejumlah pengguna dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, ada program sharing, memberikan akses multi aplikasi. Yang keempat ada equipment. Suatu barang atau item yang bisa digunakan oleh banyak unit. Contoh, nah teman-teman, untuk berhemat, mengkomunikasikan antara printer, satu printer bisa digunakan oleh 10 orang. Bisa bergantian. Contoh, memberikan akses multi pada satu aplikasi. Oke, ini saya memberikan akses Meet. Teman-teman bisa mengakses video call ini. Ketika saya admit, teman-teman bisa join ke room-nya. Ketika tidak saya admin, teman-teman tidak bisa join ke Meet Google Room ini. Kendala dalam membuat sebuah komunikasi data.
Yang pertama ada waktu tanggap dari sebuah sistem. Yang kedua ada throughput, beban dari sistem untuk memproses waktu yang diberikan dalam pengiriman data melewati media transmisi. Berikutnya ada faktor manusia. Di sini manusia sebagai perancang sekaligus pembuat sistem. Kadang-kadang faktor manusia itu dominan ya. Jadi misal teman-teman bekerja di industri hotel, teman-teman sebagai IT. Kadangkala orang yang tidak memiliki job function atau pekerjaan IT kadang bisa menjadi kendala dalam lancar atau tidaknya suatu sistem dari menggunakan device. Jadi orang-orang yang tidak mengerti atau teman-teman kantor lain yang tidak mengerti ketika menggunakan device tersebut bermasalah. Itu contoh faktor manusia yang menjadi kendala. Bentuk komunikasi data ada yang online dan ada yang offline. Online itu biasa via web atau situs atau via internet. Kalau offline di sini biasanya menggunakan media cetak. Ini contohnya. Sistem kependudukan itu bisa media offline, koran. Di sini sistem kependudukan diolah menggunakan Excel, selanjutnya dikirim ke provinsi menggunakan email. Jadi dibicarakan semi offline lah, tapi dikerjakannya tidak langsung dengan online. Kalau online itu ketika kita sharing sebuah Google Doc atau Google Sheet, itu kita bisa mengerjakan suatu laporan bersama-sama. Jadi tanpa harus mengirim file lagi. Jadi satu, oke katakanlah ini deh, Google Meet. Jadi kita bisa nge-share, kita bisa ketemu ngobrol begini, hanya menggunakan Google Meet. Jadi tidak perlu mengirim satu-satu. Jadi saya tidak perlu membuat video, jadi kirim ke teman-teman satu orang, nanti satu orang mengirim lagi. Tuh. Kalau online, yang saya jelaskan tadi, data yang dikirimkan melalui komputer dapat langsung diproses di komputer lain di saat waktu yang bersamaan. Contohnya, semisal, oke, saya contohkan satu. Oke, saya buat sebuah Google Doc. Kelihatan ya? Google Doc yang saya buat. Halo? Kelihatan Pak, Kelihatan Pak. Ketika link ini saya share ke teman-teman, jadi teman-teman kita bisa bekerja bareng di sini. Kita bisa melakukan editing, data, editing apapun dari sini. Jadi kita bisa bekerja bersama-sama. Tidak perlu saya membuat sebuah, atau katakanlah teman-teman membuat tugas. Kalau teman-teman buat di Excel, kirim via email, ini semua bisa dipotong dari sini. Jadi satu semua di sini. Nah, contohnya sistem online itu ATM. Jadi tarik duit tidak perlu ke bank lagi. Tidak perlu, ya misalnya teman-teman posisinya di, katakan di satu kota itu tidak banyak perlu ada bank jadinya. Jadi teman-teman yang perlunya misalnya di daerah mana, Jimbaran gitu katakan. Kondisi lokasi banknya cukup jauh, dengan ada ATM, transaksi dilakukan secara online dan real time. Sedikit quote dari Pak Habibie, meraih masa depan yang cerah tidak akan dapat dengan mudah, kamu harus berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Contohnya, kita harus mengorbankan kuota untuk mendapatkan, ya katakanlah, sedikit ilmu di pertemuan hari ini. Untuk Korti, siapa yang kira-kira mau dikorbankan untuk menjadi Korti?
5D Dila. Oke. Saya pilih random dari yang off cam aja ya. Dila. Saya pilih random dari yang off cam aja ya. Kreatif, Pak. Gede Teguh. Gede Teguh. Gede Pas, Teguh. Pak. Teguh. Gede Teguh Dar. Dharma Wisesa. Oke. Korti setuju dia? Clear? Setuju, Pak. Setuju banget. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Domingo Sabio. Oke, Teguh ya. Yang selanjutnya kita ada saya tambahkan lagi ntar ya. Saya buatkan dulu. Jadi saya share lagi. Bagaimana kontrak kuliah? Terlihat? Pak. Bisa, Pak. Berapa untuk kuis? Halo? 10. Oke. Kuis akan ada di setiap pertemuan, selain pertemuan pertama, tenang saja. Saya yakin teman-teman tidak siap kuis. Di berikutnya, di pertemuan 2, 3, 4, akan ada kuis. Diskusi berapa? Ini totalnya baru 50. 30. Gimana? Deal. Oke. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, deal ya. Setuju, Pak. Kuis 10. Diskusi Oke, Pak. 20 dan total 100 ya. Setuju. Oke, sip. Tadi siapa nama kortinya? Gede Teguh. Coba hidupkan kameranya. Saya mau tahu wajah kortinya. Iya, Pak. Oke. Headsetmu rusak ya. Oke, nanti kita kuliahnya sistemnya setiap Senin. Kalian bisa mengakses materi, kalian bisa kerjakan itu 1 minggu ya. Pertemuan kemarin 1 minggu ya. Hidupin aja speakernya mau ngomong. Ya, Pak. Itu kan enak. Jadi kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas, entah itu tugas, kuis, sudah punya materi kelas itu teman-teman kerjakan selama 1 minggu. Oke, paham? Oke, paham. Ya, Pak. Paham, Pak. Kira-kira apa yang menjadi kendala teman-teman untuk kuliah daring? Kuota. Sinyal. Sinyal. Kuota sudah dibantu oleh Kemendikbud. Sinyalnya, Pak. Sinyal. 50 giga Jaringan. per bulan. Putus, Pak. Belum Hanya masuk, beberapa yang Pak. dapat kuota, Pak. Biasanya belum Semua masuk, Pak. dapat. Belum dapat, Pak.
Silahkan diajukan ke kampus. Nggak dapat, Pak. Silahkan diajukan ke BAK. Ada yang nggak dapat, Pak. Semua dapat. Oke, jadi pertemuan tatap muka online daring dalam artian video call ini cuma pertemuan 1, 7, dan 15. Selebihnya kalian mengerjakan di Google Classroom. Ada yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan daringnya? Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ganti-gantian ya. Dari perkuliahan online ini. Pak, pertemuan offline bisa? Nggak bisa. Aturan pemerintah? Belum bisa. Pertemuan tatap muka di kampus. Pak, mau nanya. Ini kalau daringnya itu jam 8 terus atau ganti-ganti, Pak? Bisa kita kondisional. Tapi kebetulan saya mengajar malam ya. Jadi memang saya dosen yang mengajar di kelas malam. Di semester-semester sebelumnya saya juga memegang kelas malam. Jadi at least kemungkinan teman-teman akan kelas malam. Dan seperti ini aja, tidak usah. Oke, kalian mungkin merasa nggak enak, saya duduk di kasur atau bagaimana. Ya sudah, nggak masalah, it's okay. Saya pun meeting dengan atasan, ya sudah seperti ini, nyantai aja, baju kaos, ya sudah. Karena beginilah kondisinya. Kalau teman-teman bisa pas ya sedang di luar, sedang makan, ya it's okay. Nggak masalah. Asalkan teman-teman nyaman dalam belajar, dalam mengikuti virtual communication inilah. Jadi misal teman-teman lagi keluar atau bersama keluarga, even itu ada di tempat makan atau mencari tempat yang sepi, atau bisa mendengarkan dengan baik, nggak masalah. Itu bukan sesuatu masalah bagi saya, selama kalian join. Atau juga pertemuan tatap muka online hanya 3 kali. Pertama, sebelum tes dan sebelum UAS. Di minggu ke-7 dan minggu ke-15. Jadi tidak terlalu menghabiskan kuota lah. Paling maksimal 1 jam. Dan saya tidak, kampus sudah membatasi sih, bukan dari sayanya. Kalau saya ngoceh, ya 2-3 jam oke aja. Tapi kampus ya 1 jam maksimum. Minimum 30 menit. Jadi saya singkat aja materinya, nggak usah terlalu banyak. At least, ini kan 20-43 masih make sense. Saya tidak melanggar aturan kampus. Jadi biar saya tidak memberatkan teman-teman juga. Nanti semisal ada perubahan atau seperti apa, kita kondisional aja. Saya tidak mau saklek tentang, Pak harus jam 8, enggak, slow. Kalau kalian mau ada saran, oke Pak, pertemuan ke-7 kita ambil siang bagaimana? Siapa tahu teman-teman ada tabrakan dengan mata kuliah lain, kita bicarakan. Tapi jangan dadakan. Kalau bisa H-1 atau H-2. Bagaimana? Baik, Pak. Ya, Pak, bisa. Baik, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan online ini? Menggunakan Google Classroom, saya rasa semua bisa. Untuk kuis, entah itu kuis, tugas, discuss, itu saya mulai dari minggu berikutnya. Tidak setiap minggu akan ada tugas. 1 semester mungkin hanya 6, maksimal 6 tugas. Jadi mungkin 2 minggu sekali baru ada tugas. Tapi mungkin juga saya selingi dengan discuss. Discuss itu misalnya saya lempar materi apa, topik apa. Oke, kalian beri katakan di room chat tadi, saya tanyakan, saya lempar topik misalnya, untuk media live season, kita menggunakan media apa, Zoom atau Meet, nah seperti itu discuss-nya nanti. Kalian bisa memberikan komentar di kolom komentar. Memberikan tanggapan di kolom komentar. Jadi discuss-nya seperti itu. Misal, oke, jaringan itu apa sih menurut teman-teman? Kalian komen aja di bawahnya. Itu discuss. Diskusi. Jadi saya akan melempar sebuah topik. Oke. Kalian berikan komentar menurut kalian seperti apa. Ini discuss, tidak ada menyalahkan ya, tidak ada salah benar di sana.
Intinya kalian belajar untuk menyampaikan pendapat. Seperti tadi, makanya saya contohkan, mau pakai Zoom atau Meet? Oke, ada yang bilang Zoom, mayoritas Meet. Ya sudah, saya ikut yang mayoritas. Bisa menggunakan Meet, ya sudah. Oke, saya pilih yang itu. Tapi kan ini kesepakatan bersama. Bukan kesepakatan 1-2 orang. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai media pembelajaran online menggunakan Google Classroom? Di sini ada yang sebelumnya dapat E atau dapat jelek? D gitu, ada yang ulang? Saya, Pak. Enggak, Pak. Faisal. Ulang mata kuliah apa? Dapat mata kuliah apa yang jelek? Yang jaringan yang ini dah, Pak, ngulang. Lagi ngulang. Ya. Oh. Sebelumnya dapat apa? E. Kenapa? C. Iya. Sebelumnya. Saya dapat D sih. Siapa dosen? Siapa kemarin lupa dosennya siapa. Pokoknya ada muda, dosennya putih gitu. Oke. Ya, saya harap tidak ada mengulang lagi ya. Kasihan. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dengan mata kuliah ini? Jika tidak, saya akhiri. Terima kasih telah meluangkan waktunya malam ini untuk mendengarkan beberapa sampaian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Selamat.